Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, saya Wahyu Budi Santoso. Saya di sini akan mengajak kamu belajar tentang ekosistem. Mari simak video selengkapnya. Jenis, komponen, dan proses dalam ekosistem. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Secara etimologi, ekosistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah atau tempat tinggal, dan sistem yang berarti sistem atau cara. Secara terminologi, ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau biotik dengan lingkungan tidak hidup atau abiotik di tempat tertentu. Jadi, ekosistem adalah suatu cara makhluk hidup bertahan hidup dan beradaptasi di lingkungannya dengan melakukan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik. Komponen dalam ekosistem. Yang pertama, komponen biotik atau makhluk hidup yang mencakup produsen, konsumen, pengurai, detrivor. Produsen adalah organisme autotrof seperti tumbuhan hijau dan fitoplankton yang mampu membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Konsumen adalah organisme heterotrof yang memakan makhluk hidup lain, dibagi menjadi 3, yaitu konsumen primer atau herbivora, konsumen sekunder atau karnivora kecil, dan konsumen tersier atau karnivora besar. Decomposer adalah mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang menguraikan sisa makhluk hidup menjadi zat yang lebih sederhana. Detrivivor adalah organisme pemakan partikel organik mati seperti cacing tanah dan serangga. Yang kedua, komponen abiotik atau tak hidup, termasuk faktor fisik dan kimia lingkungan seperti cahaya matahari, suhu, air, udara, tanah, batu, dan mineral. Selanjutnya, jenis-jenis ekosistem. Yang pertama, ekosistem alami. Sistem ekologi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia dengan interaksi yang terjadi secara natural antara komponen biotik dan abiotik. Contohnya, ekosistem darat meliputi hutan, padang rumput, dan gurun. Sedangkan ekosistem air meliputi laut, sungai, danau, rawa, dan terumbu karang. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan atau dimodifikasi oleh manusia untuk tujuan tertentu, seperti memenuhi kebutuhan hidup atau meningkatkan produktivitas ekosistem yang dikelola atau dibuat oleh manusia. Ekosistem buatan itu seperti sawah, kolam ikan, kebun, akuarium, dan waduk. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah sebuah urutan makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem yang menggambarkan aliran energi dan nutrisi dari satu organisme ke organisme lain. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah hubungan kompleks antara berbagai organisme dalam suatu ekosistem, menunjukkan siapa yang mengkonsumsi dan siapa yang dikonsumsi. Ini adalah gambaran dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dan tumpang tindih. Nah, untuk perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan bisa Anda lihat gambar di samping ini. Gambar yang pertama ini menunjukkan siklus rantai makanan, sedangkan yang di bawahnya ini adalah jaring-jaring makanan. Selanjutnya, piramida makanan. Piramida makanan adalah gambaran yang menunjukkan susunan dan jumlah organisme dalam suatu ekosistem berdasarkan tingkat tropik atau posisi mereka dalam rantai makanan.
Nah, untuk selanjutnya itu piramida makanan. Piramida makanan adalah gambaran yang menunjukkan susunan dari jumlah organisme dalam suatu ekosistem berdasarkan tingkat tropik atau posisi mereka dalam rantai makanan. Mari kita lihat gambar piramida makanan di bawah ini. Yang pertama itu tropik 1 adalah produsen. Mengapa kok produsen itu terdapat dalam tropik 1? Karena dalam ekosistem produsen itu adalah yang paling besar jumlahnya. Yang tropik kedua ini adalah pemakan dari produsen atau konsumen dari produsen yang disebut konsumen 1. Yang tropik 3 itu adalah konsumen 2 yang memakan konsumen 1, dan tropik 4 adalah konsumen 3 atau pemakan konsumen 2. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsumennya atau semakin tinggi tropiknya, maka jumlahnya akan semakin kecil. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tropik atau semakin tinggi posisi mereka dalam rantai makanan, maka jumlah mereka akan semakin sedikit. Semakin kecil tropiknya atau posisi mereka dalam rantai makanan, maka jumlah mereka semakin besar. Aliran energi. Aliran energi dalam ekosistem adalah perpindahan energi dari satu tingkat tropik ke tingkat tropik lainnya melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Energi ini berasal dari matahari, dikonversi menjadi energi kimia oleh produsen melalui fotosintesis. Energi kimia kemudian berpindah ke konsumen melalui proses makan dan dimakan. Proses aliran energi dan materi pada ekosistem. Nah, pada tabel ini menunjukkan aliran energi dan materi pada ekosistem. Nah, ini ada perbedaan. Yang garis putih-putih ini menunjukkan aliran energi, sedangkan untuk garis yang tidak putih ini menunjukkan daur materi. Nah, untuk aliran energi ini berasal dari matahari, kemudian ke produsen atau tumbuhan berklorofil yang membagi energinya kepada konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Nah, setelah itu lanjut ke sampah organik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan mati dan hewan mati. Selanjutnya ke pembusukan. Pembusukan ini dilakukan oleh mikroba tanah menjadi humus, kemudian mineralisasi oleh mikroba tanah menjadi bahan mineral atau materi. Nah, untuk daur materinya yaitu berasal dari produsen, selanjut ke konsumen 1 atau herbivora, ke konsumen 2 ke karnivora kecil, lanjut ke konsumen 3 atau karnivora besar. Nah, setelah itu ke sampah organik berasal dari tumbuhan dan hewan mati, kemudian ke pembusukan, lanjut ke mineralisasi, lanjut menjadi bahan mineral. Nah, di sini akan diserap oleh tumbuhan atau produsen. Nah, siklus ini terus berulang. Jadi yang membedakan aliran energi dan daur materi adalah aliran energi itu berasal dari matahari dan berakhir pada mineralisasi, sedangkan materi itu terus berulang dari produsen ke produsen lagi. Dinamika ekosistem. Dinamika ekosistem adalah perubahan yang terjadi secara terus-menerus dalam suatu ekosistem akibat interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan fisiknya.
Perubahan ini mencakup bagaimana organisme, sumber daya, energi, dan faktor lingkungan saling mempengaruhi dan beradaptasi sehingga mempengaruhi keseimbangan dan kestabilan ekosistem. Sebagai contoh, hubungan antara ular dengan tikus di sawah. Ular sebagai predator tikus, dan tikus sering memakan padi di sawah. Apabila ular menurun populasinya, maka populasi tikus akan semakin meningkat. Nah, jika tikus meningkat, maka tikus akan lebih banyak memakan padi di sawah. Ini juga berpengaruh kepada konsumen di atasnya. Jika ular menurun, maka konsumen di atasnya juga menurun. Karena jika makanannya menurun, maka predator di atasnya itu juga mengalami kesulitan dalam mencari makan. Ini juga bisa mengakibatkan kepunahan untuk konsumen di atasnya. Dapat disimpulkan bahwa ekosistem adalah sistem yang kompleks dan dinamis, terbentuk dari interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya yang saling bergantung satu sama lain. Menjaga keseimbangan ekosistem sangat penting untuk kelangsungan hidup semua makhluk hidup di bumi.